Selamat sore pemirsa YouTube channel Pontianak Pos. Ya, sore ini saya akan ngobrol dengan bisnismen, terus juga pembalap, tokoh masyarakat juga Kota Pontianak. Selamat sore, Bang Mahmud. Selamat sore. Selamat sore. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik-baik aja. Baik-baik saja, Bang. Kita ngobrol-ngobrol tentang masih tentang masalah COVID ya, yang masih ya di Kota Pontianak masih sangat-sangat menakutkan lah ya bagi kita semua, walaupun masih ada orang yang beranggapan COVID itu tidak nyata, hanya konspirasi katanya. Padahal bukti nyata di lapangan sudah banyak yang menjadi korban. Ya. Kita flashback dulu sedikit tentang Bang Syarif Mahmud ya. Pembalap masih Bang ya? Masih. Balap sampai sekarang masih aktif. Masih aktif gitu masih kan. Aktif. Bisnismen juga. Dan juga Bang Mahmud ini terkenal dengan aksi sosialnya juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Terus untuk COVID sendiri katanya belum lama kemarin Bang Mahmud juga mengadakan vaksin massal ya, membantu gitu ya? Iya. Itu membantu atau gimana Bang? Sebenarnya apa yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah benar, ya kan? Cuma maksud saya itu diiringi oleh solusinya kita tuh semua bahu membahu untuk memerangi penyebaran COVID-19 ini. Nah, pada saat ini COVID-19 ini memang sudah sangat mengganas di Kota Pontianak. Maka dari itu, dari awal COVID ini mampir di Kota Pontianak ini, saya sudah lakukan apa yang saya bisa lakukan. Dari hati yang paling dalam saya, dari yang pertama kali tahun 2020, itu udah terjadi 2019. Apa yang saya bisa buat untuk Kota Pontianak ini, apalagi kota sedih saya lihat ya. Bukan saya ria artinya, ataupun apa, saya bisa memberi contoh, siapa tahu ada orang yang ikut mau membantu. Ya, gitu, saya berbuat ini memang dari kecil. Saya sempat ngerantau di Jakarta, jadi seorang pembalap kan. Jadi saya udah memang sering, bukan mau ngasih tahu teman-teman ataupun saudara, ya, kalau kita ada rezeki yang lebih susah kita tolong. Apalagi ini di Kota Pontianak banyak korban yang udah berjatuhan. Benar sekali. Mungkin kalau di awal COVID di 2019 atau 2020 Pontianak belum begitu terasa COVID-nya, tapi begitu di tahun 2001 nih sepertinya Pontianak ngejar target jadinya, Bang. Jadi begini, untuk tahun 2019-2020 itu COVID yang pertama masuk di Kalimantan Barat ini, saya sebenarnya udah waspada pada saat itu, karena itu yang dari Cina, yang dari Wuhan ya. Iya. Nah, terus yang sekarang ini, yang kita lihat terjadi ini tidak lama, kalau sempat penyebaran ke orang-orang yang sudah berumur, itu saya rasa sangat riskan ya. Jadi apa yang saya lakukan ini, dan dari 2020 saya sama-sama baik dengan Kesultanan Pontianak secara pribadi juga, ayo bahu membahu kita membantu masyarakat yang terdampak ini. Sekarang mengajak nih semua para pejabat, para pengusaha, terus yang mampu lah ya, yang peduli juga, yang peduli, bergeraklah dikit hatinya. Oke, mungkin kita flashback di mungkin pada masa pemerintah mengeluarkan peraturan PSBB ya. PSBB, waktu PSBB Abang juga udah menggalang sembako untuk masyarakat yang kurang beruntung juga kan, untuk membantu mereka. Ya. Jadi saya sendiri sebagai ya yang dikenal orang lah ya, saya merasa prihatin sekali. Sampai saya punya kafe aja saya tutup. Dari terjadinya 2020 saya tutup. Tapi tidak ada karyawan yang saya berhentikan. Karena kenapa? Kalau saya berhentikan dia mau kerja di mana? Nah, terus PSBB ini kan, waktu itu PSBB, saya juga nggak tahu artinya apa PSBB. Maksud saya kita dukung. Memang kita dukung. Pemerintah buat kebijakan ini kita dukung. Nah, seorang Bapak Gubernur, Bapak Sutarmiji, Bapak Wali Kota, Bapak Pangdam 12 Tanjung Pura, Kapolda Kalimantan Barat, kita bahu-membahu. Nah, cuma keterbatasan anggaran mungkin ya. Ya, mungkin masyarakat
memintanya oke dikeluarkan peraturan tapi juga diberikan solusi, diiringi dengan solusi gitu, Bang ya. Nah, pemerintah juga saya rasa tidak bisa bekerja sendiri karena keterbatasannya. Bapak Sutarmiji mengeluarkan instruksi bahwa PPKM darurat. Saya rasa itu sangat baik bagi saya Bagi yang masyarakat mengerti yang ya mampu, kan. yang mampu Nah, dan bagi mengerti, masyarakat gitu ya. juga keberatan. Keberatan kenapa? Karena hari-hari kan yang tukang parkir, yang jual bakso. Iya. Nah, tapi saya rasa niat Bapak Gubernur Sutarmiji itu sangat tepat. Benar. Nah, benar. Dan Bapak Wali Kota juga benar. Benar. Bapak Panglima didukung oleh Bapak Pangdam 12 Tanjung Pura, Bapak Kapolda Kalimantan Barat, Dandim, Kapolresta bersama-sama. Tapi apakah stakeholder yang di bawah ini, apakah dia bisa menerapkan benar-benar instruksi ini? Saya biasa tiap malam keluar. Dari 2 tahun ini saya keluar terus. Kita juga kesian. Polisi, TNI sama-sama. Ada dinas perhubungan, manusia juga tuh. Dia punya cuma bajunya aja ya pakai dinas ya. Nah kayak gini juga kan harus perlu dukungan juga. Apakah kita ini pengusaha tinggal diam? Kasihkah vitamin? Apalagi rakyat kecil. Benar sekali, yang kerja hari ini Ya, untuk dapat makan hari ini. Nah. Kalau disuruh libur 2 minggu, Iya, dia mau makan apa? mau makan apa gitu kan? Makanya ini yang masih jadi polemik di lapangan ya Pak, ya Bang ya. Iya. Karena ya mungkin orang bilang ya Bapak Ibu seragam, Iya. kerja nggak kerja bulanan tetap Iya, jalan, tetap dapat. di lockdown di rumah tetap digaji. Tetap gaji. Sementara orang yang hidup di jalanan, misalnya kayak yang kaki lima Iya, ataupun tukang parkir, mereka kerja hari ini untuk makan hari ini. Nah. Ini yang belum dapat solusinya kita Bang ya. Kalau menurut saya mungkin saya itu cuma sekolah di STM 2. Terus memang status saya dari dulu memang seorang pembalap. Saya sudah pernah merasakan rakyat kecil ya, mau makan aja susah. Nah, inilah yang membawa jiwa saya terpanggil. Bukan artinya saya riak nih, kalau dibikin kamera gini juga bagi saya riak. Tapi ini kita untuk mencoba memberikan contoh kepada yang lain, biar orang lebih peduli gitu Bang. Mudah-mudahan dengan berbicaranya dengan siapa tadi? Bom dari ini mudah-mudahan membuat yang para pengusaha ini bergerak. Tapi saya rasa juga pengusaha yang tahun lalu juga sudah mengadakan gerakan. Nah, yang masalahnya ini sekarang kan perut nih. Iya. Saya rasa kalau rakyat masyarakat kita suruh tutup juga diiringi dengan yang menginstruksikan, misalkan saya contohnya Pak D, nggak usah jual bakso ya, ini saya ada rezeki sedikit, saya kasih 1 juta, boleh nggak tutup 12 hari Pak D, pokoknya kita tahan diri. Nah itu udah menghambat kalau dia jual bakso, orang datang duduk di situ, sekali dia ngomong nyebarin ke sini. Tapi mereka tahu saya, karena saya jangankan hanya beras apa semuanya, kalau saya punya apa, saya ikhlas. Itu motor kesayangan saya, motor balap saya, R25 itu, yang mengantarkan saya juara nasional Yamaha Air Cup 2015. Sama saya ikut, itu fotonya ikut kejuaraan Asia 2015, 2016 saya menggunakan motor itu. Tapi biasa saya mikir malam, ya saudara-saudara kita, terus rakyat yang ada di Kota Pontianak nih, masyarakat nih, saya juga sedih biasa jalan. Nggak pernah saya naik mobil BMW saya, nggak pernah. Saya biasa jalan kaki, lihat tukang parkir, ya mana ada yang parkir. Apa yang mau diharap dia turun di sini nyari 2.000 rupiah. Oke Bang, nanti akan kita bahas ya. Ini ada suatu gerakan terbaru dari Bang Syarif Mahmud. Jadi beliau nanti sekarang ya, mungkin nanti kita akan melihat koleksi-koleksinya ataupun barang-barang yang bersejarah bagi Bang Mahmud, seperti yang tadi salah satu disebutkan adalah motor R25-nya.
yang dilelang untuk hasilnya nanti untuk disumbangkan ke Ya, saya masyarakat yang belikan. terdampak COVID Ya. ya Bang ya? Sekarang begini, sekarang pada tadi malam ada penawaran baju balap sama motor Yamaha Peace Air, yang udah spek balap ya. Helm satu, helm itu juga. Helm ini ya, dilelang juga nih Bang. Ya, harga helm ini kan 14 juta. Ini AGV ya Bang ya? AGP yang AGV. Rossi kok. Seri Valentino ya? Iya, Seri yang Valentino. ada tanda tangan Rossi. Heeh. Atau kalau yang ini saya masih pakai latihan, masih saya pakai mau turun balap karena ini yang winter test yang dipakai Rossi juga. Ini juga dilelang dua-duanya ya? Atau Yang yang ini? satu ini tuh baju balap ada 5-6 biji pun boleh. Boleh nanti kita lihat koleksi-koleksi yang dijual Bang. Siapa tahu nanti dari yang nonton tertarik untuk membeli dengan tujuan untuk membantu juga gitu kan. Karena selain tadi helm, wear pack juga ada Bang ya? Ya, wear pack 5 biji, 6 biji pun boleh tuh. Wah, itu nanti dilelang dan hasilnya itu akan diserahkan untuk membantu para korban atau orang-orang yang terdampak COVID ya. Nah, itu nanti kita lihat Bang. Kemarin juga Bang Mahmud sempat menjadi posko ya, tempatnya jadi posko untuk vaksinasi ya Bang ya. Ya. Itu ceritanya gimana Bang? Jadi begini, pada hari Jumat itu, pas saya habis sholat Jumat, saya memang mau ketemu dengan Bapak Sutarmiji. Iya. Saya bilang, saya mau Pak vaksin 50 lah ya katanya. Saya bilang 200, malah beliau kasih 270. Terus dukung sekali. 270 dukung sekali. Itu Terus, 270 diarahkan ke para pembalap atau gimana Bang? enggak, jadi pada saat itu saya mau latihan balap, saya ngomong sama anak-anak, ayo kita hari Selasa, kan latihan hari Minggu. Iya. Hari Selasa kita vaksin yuk. Di tempat saya semua mau, kami mau Om, kami mau Om, semua mau. Wah senang nggak saya, sampai kru-kru juga mau, kru balap. Sampai ada dari Sintang telepon, Mau ikut mau juga? ikut. Terus saya pulang ke rumah, saya kasih tanyain, kasih sapam saya. Siapa yang mau ikut? Ada 6 orang. Ada yang nggak mau, ada yang ini. Saya vaksin duluan. Nah ini kan mau dikasih pengertian nih. Yang saya gunakan vaksin AstraZeneca. Iya. Ini di masyarakat AstraZeneca masih menjadi polemik ya Bang ya. Katanya efeknya lebih kuat daripada Sinovac, Ya, apa benar. segala macam. Itu malahan lebih bagus. Sekarang saya tanya Pak Gubernur, ada nggak vaksin Pfizer atau Moderna ya? Iya. Kalau ada saya mau lagi. Kenapa saya bilang gitu? Saya juga biarpun begini saya ngerti. Kalau vaksin AstraZeneca itu kenapa saya mau itu? Kenapa saya nggak mau? Semuanya bagus. Cuma saya mau ngetes imun saya. Apakah mampu melawan virus ini? AstraZeneca ini kan virus yang dilemahkan disuntik di tubuh saya. Iya. Nah, memang kalau orang yang nggak ngerti, ya gejala demam ya. Gejala demam ya. Kayak seperti waktu bayi lah vaksin Ya, pasti ada pasti demam. hangat ya. badannya. Ya. Kembali lagi ke sistem kekebalan Kekebalan tubuh atau tubuh. stamina dari Iya. orang yang divaksin kan. Saya waktu itu hari Minggu saya latihan motor. Mungkin mereka bingung. Saya malah yang vaksin sini banyak orang kita kok, orang Muslim kok yang banyak. Iya. Malah kehabisan vaksinnya. Pas saya ngomong begitu, beliau langsung nanggapnya positif. Disediain 270. Nah, pemerintah Di sini ya Bang. di sini, di sini tempat ya, sini, tapi saya ikuti prokes. Ya benar. Jadi dan antusias dari para pembalap juga bagus Oh semua. bagus, pembalap sekitar 60-an. Terus saya jalan ke karyawan kita Honda, mobil. Coba, tolong kumpul semua yang di bengkel, saya bilang. Iya. Kita orang Muslim nih, saya bilangnya kan. Saya tidak memaksa. Nah, Ami vaksin di mana? Di kantor saya. Ami vaksin, iya. Tanpa saya ngomong begitu, datang semua. Iya. Berarti kalau sekarang mungkin untuk vaksinasi kan udah banyak ya fasilitas yang Ya. disediakan oleh pemerintah. Tapi saat waktu Bang Mahmud bikin itu masih susah untuk kalangan tertentu kan ya, belum dibuka untuk umum atau gimana? Enggak, begini.
waktu yang pertama kali virus ini nyebar ke Kalimantan Barat, Pontianak, itu ya kenapa masyarakat nganggap ini biasa-biasa? Memang nggak seganas yang sekarang ini. Benar. Yang India ini Delta. Ya, SARS ya. Delta. Itu sangat cepat berpapasan dia. Memang iya, besan saya sampai meninggal. Pak muda saya meninggal kemarin. Kemarin baru 2 hari yang lalu. Jadi Bang, kalau kita membahas untuk masalah kedepannya nih kan, kedepannya Abang buat sebuah gerakan amal lelang untuk yang diserahkan ke para orang yang terdampak COVID-19. Kalau saya boleh tanya ya Bang, kalau untuk helm ini penawar tertinggi sekarang udah di angka berapa Bang? Sekarang gini, helm ini saya beli 14 juta. 14. Abang buka lelangnya ya 14 juta. 14 ya? Karena saya udah pakai kan. Iya. Tapi saya pikir tadi malam, kok anak ini nunggu saya di kantor. Iya. Nunggu saya di kantor, Mi jual kami ya, Mi 15. Berarti lebih 1 juta dong. Benar. Tapi kepeduliannya bukan duitnya yang saya nilai. Helm 1 15 juta. Baju balap 10 juta. Ya kan? Iya. Berarti dia ngirimkan ongkos kirimnya. Saya kan dibikin sama Ardian sama dengan sponsor juga ya. Jadi dihitung anggap 10 sama ongkos kirim. Dia bayar 10 juta, 25 juta. Terus motor itu Yamaha Peace Air, ya memang habisnya banyak. Motor tuh kencang. Iya, karena kalau udah modif motor kita Iya, nggak bisa nentuin harganya. tinggal turun balap kan, Iya, semua mereka udah ganti. Jadi 30, saya hitung 55 juta. 55 juta, 40 juta ya udah dapat berapa orang? 1.000. Bang, Kalau kita kasih ini, kalau kita beliin oksigen isi ulang, ya. bener enggak? Ini hasil lelang untuk dibelikan oksigen ya? Dibagi. Saya dari hari Sabtu ya, Sabtu. Pertama PT itu ya, yang menyediakan oksigen. Ya. Pertama dia mau pinjam tempat ini. Oke, saya bilang pakai aja. Bayar 40.000. Terus besoknya saya yang bayar, jadi gratis semua, tidak ada pakai ini tuh. Bang, balik lagi ke barang lelang. Ada nggak barang yang sudah laku? Misalnya abang buka di harga 10, ternyata ada orang yang memang niatnya mau nyumbang, bayar langsung, udah saya ambil 20 atau berkali-kali lipat dari itu. Udah ada belum Bang? Orang yang mau seperti itu. Saya rasa tadi malam dia transfer saya. Ini buktinya dia transfer saya 29 sama duit tunai. Ini udah ada duit tunainya di situ ada, ya kan? Jadi total 55 juta. Terus tadi bingung tuh saya tuh, habis makan habis apa dapat telepon si Amrul, saya aja nggak kenal. Anaknya masih kecil loh. Dia punya anak ingin jadi pembalap. Mau beli itu Lenka GP12. Nah, oke, nanti kita lihat ya, saya kasihin juga barang-barang yang akan dilelang gitu kan, akan kita ulik satu-satu. Bang. Mungkin sekarang kita boleh pindah gitu kan, kita akan lihat motor dulu kali ya Bang ya. Motor yang akan dilelang. Ya, coba kita begini, kita jangan hanya mikirkan lelang, sebenarnya enggak seberapa ya. Cuma menurut saya dulu, ini menurut saya kita sama-sama lah ya, para pemimpin yang ada di kota Pontianak ini, ya kan, para pengusaha, tokoh masyarakat, dan agar sama-sama lah beri pengertian ke masyarakat bahwa yang saat ini, pada detik ini yang terjadi di kota Pontianak ini sebenarnya sudah sangat riskan ya. Sudah urgent sekali. Udah urgent sekali. Nah, pemerintah juga saya rasa pemerintah mau nutup, nanti rakyat teriak karena tadi itu, karena kekurangan solusi yang akan diberikan ke masyarakat. Ya, karena masyarakat selama ini dikasih peraturan tanpa solusi. Iya, tanpa diikuti diiringi oleh ya dikasih ke apa ya. Tapi kita maklum. Bansos mungkin gitu ya Bang ya. Maklum juga mungkin keterbatasan anggaran pemerintah. Tapi saya ini mengetuk hati
para pengusaha yang ada rezeki lah, lebih kelas sedikit. 1 ton beras itu 100 ini Indomie 100 dus cuma berapa duit? Benar enggak? Benar. Tapi yang tahun lalu, yang tahun lalu pertama COVID ini banyak loh pengusaha yang ini. Saya sampai ditelepon Pak Hasim, Bakti Suci, Bang Mahmud saya nyumbang 10 ton. Banyak, apalagi Yamaha. Kepeduliannya ada. CSR nya, tapi kita yang menyalurkan harus benar-benar dalam kondisi gini, kayak rakyat lagi susah begini. Kayak Semarang kemarin hari Minggu, saya punya paman saya lagi sakit, nyari oksigen. Terus akhirnya saya pergi minta tolong, dapat tabung besar. Habis tabung besar dapat, terus saya pulang ke kantor sini. Udah gawat kan? Saya dapat telepon, anaknya nangis-nangis. Saya ambil skuter. Itu dengan tidak sengaja, saya ambil skuter saya jalan sampai luka kaki saya nih. Wah, sampai luka nih. Saya dengan berdoa minta kepada Allah, selamatkanlah nyawa paman saya. Oke Bang, mungkin kita lihat-lihat tadi, mungkin siapa tahu nanti dari pemirsa ada yang tertarik untuk menyumbang gitu kan. Ini helm udah sold out Bang ya? Udah. Ini udah sold out. Yang ini belum. Ini saya pakai. Oh, dipakai. Karena ini helm saya masih pakai. Kalau yang ini udah dibeli, terus baju balap warna putih ada di depan udah dibeli. Motornya juga warna putih. Jadi seragam, tapi saya kasih lagi hadiah karena dia 55 juta. Dia minta baju itu, baju tim saya sama sepatu lama. Ya udah saya kasih aja. Bonus dapat barang. Tapi akhirnya niat saya didengar Allah kali ya. Terus tadi ada tuh masih di depan. Dia punya anak kecil gini. Naik motor aja nggak sampai, tapi dia latihan pakai motor kecil. Bapaknya yang langsung telepon saya. Dibayar 35, berarti udah 90 juta. 90 juta dapat berapa kalau oksigen, kalau beli beras 1 kilo yang 14.000, 15.000 lah. Itu baru 2 hari Bang ya? Buka lelang. Udah lama, cuma kan orang kan takut. Jadi kalau takut mau nawar seorang, mungkin lah ya dia mikir nih garang nih orang nih. Terus motornya juga bagus ya. Nah, tapi saya bilang sama dia enggak apa-apa. Oke. Ya, gitu. Oke, kita boleh lihat koleksinya Bang yang akan kita Bang Mahmud lelang buat bantuan sosial para korban yang terdampak COVID-19. Oke, pemirsa, kita akan jalan dulu. Kita ke depan, kita lihat-lihat barang yang nanti. Siapa tahu ada yang tertarik. Kalau ini udah sold out, ini masih dipakai ya. 2 unit udah sold out. Oke pemirsa, di sini kita udah di tengah-tengah koleksi Bang Mahmud yang rencananya ini motor-motor yang akan dilelang dan juga sudah ada yang sudah sold out. Ini yang beli ya Bang ya? Iya. Ini orang tuanya. Orang tuanya yang beli itu ada saudara juga nih. Pembalap. Pembalap. Untuk masa depan ya nih Bang. Iya. Untuk pembalap masa depan. Ini kalau boleh tahu yang dilelang yang dibeli sama adik siapa ini. namanya? Oh, yang... Nama kamu siapa? Ani. Apa? Ani. Hani. Panggilan kamu? Ani. Oh, panggilan kamu siapa? Ani. Ami panggilannya. Ami. Oh, Ami Oke, sama Ami, pula. Ami yang ini apa ya? Oh. Wah, ini kalau boleh tahu ini motor apa Bang aslinya nih? Ini aslinya diproduksi oleh Kayo. Jepang tuh dibeli lisensi. Sebenarnya speknya asalnya dari Honda. Honda. Ini diinin sama Kayo. Standar motor ini 150 cc. 150 cc. Cuma saya rubah 190 cc. Oke, selain motor ini motor Yamaha Peace Air. F1JR ya? Ya, F1ZR. F1ZR. Ini motor legenda sekali dulu balapan jalan. Iya, banyak pakai ini. Dan sekarang juga lagi naik daun nih kan, Bro? Iya, untuk kelas bebek standar ya ini ya. Ini udah spek balap. Kalau boleh tahu untuk motor ini open beatnya berapa?
Kemarin saya minta sama si Reja 35. 35. Nah, terus dia pertama nawar 25. Terus saya bilang sama dia, ini motor kemarin terakhir habis saya pakai latihan terus dipakai Ari Budiman, balapan di Singkawang juara 2 ya. Bukan saya naik, Ari Budiman di kelas Exceder juara 2. Terus suruh bongkar lagi, saya cat warna putih. Baru cat nih kan. Nah, bayar 30 aja saya bilang. Terus dia naksir helm. Abangnya naksir helm. Terus saya bilang sama dia, sekalian ya wearpacknya warna putih. Ini wearpacknya Ini wearpacknya warna putih. Nah, wearpacknya warna putih. Jadi ini paket Ah, motor ini kan sebenarnya kalau kita beli 9.750.000. wearpacknya Terus ya. wearpacknya, terus ongkos kirimnya 250. Akhirnya saya bilang, kayak helm kan harga 14 juta. Saya bilang 15. Dia bilang oke, berarti dia udah nyumbang 1 juta. Tapi duit ini saya juga enggak mau ini, saya sumbangkan ke orang. Wearpack ini 10. Berarti berarti 25. 25. Motor ini sebenarnya ngabisin duit udah banyak dah. Ya. Tapi karena untuk kepentingan orang banyak, ya udahlah jual ya. Dia mau 30 dah sekalian ya 55 juta. Motor, wearpack, Wearpack. helm. Tapi saya tambah sepatu yang dulu saya pakai lah. Sepatu Alpinstar. Saya kasih hadiah sama ini. Bonus ya. Ini bonus. Ini kasih dia. Sini lah, sini lah. Ini yang belinya nih. Ini yang ini. Oke, nanti kita ngobrol. Kita ngobrol nanti. Mau saya kulik-kulik dulu. Berarti motor, wearpack, bonus sama Helm. Bonus sepatu. sepatu, itu total 55. 55 sama baju ini. Baju ini Yamaha 2 SM. Ya. Baju ini. Ami beli yang ini ya? Bapak dia Ini belikan lepas berapa tadi, Bang? 35. 35 ya. Oke. Nah, ini motor kita beralih motor yang paling bersejarah bagi Bang Mahmud ya. Ini motor R25. Yamaha R25 tahun berapa, Bang? 2015. 2015. Ini udah Ini bicara yang tadi jatuh. Abang cerita menang di Yamaha Air Cup kelas Kom A 250 cc. itu nasional, Bang ya? Ya, Nasional. seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Ini motor yang biasa dipajang nih, Bang ya. Ya. Kalau boleh tahu, ini kira-kira akan dibuka di harga berapa? 55. 55. Dan itu semuanya full disumbangkan untuk para Ya, mesinnya ada 2 ya. Mesinnya ada 2, tapi yang satu bloknya udah berantakan. Ini udah standar balap. Enggak, ini standar balap tinggal Standar gas balap, ya. tinggal gas. Barang-barang orisinil masih ada juga Enggak ya? ada. Oh, enggak ada. Oh, enggak Standar ada. Jadi buat pemirsa kalau memang tertarik, ini sejarahnya ya. Udah menang balap nasional. Jadi kalau balap-balap lagi tak perlu kotak-atik, tinggal pakai. Tinggal gas. Kalau dia yang naik, saya ganti motor, saya kalah pakai dengan kau. Oke, pemirsa, sekarang saya sudah sama salah satu pembeli lelang dari Bang Mahmud ya. Motor ya, motor yang dilelang. Dengan Bang siapa nih? Fuad. Bang Fuad. Bang Fuad, ini katanya belikan, ini anak, ponaan? Ponaan. Oh, ponaan. Kira cucu tadi. Ponaan. Ini umurnya berapa sih? 5 tahun sekarang. 5 tahun. Tapi udah tertarik dengan motor balap ya? Iya. Untuk selanjutnya emang dia pingin balap gitu. Pengen balap. Siapa yang berdosen doktrin budak nih? Soalnya bapaknya juga punya tim balap. Bapaknya punya tim balap. Iya, Oh, bapaknya gitu. sendiri punya tim balap. Jadi udah dari bapaknya turunan ya, berarti ya, turunan. Dan Bang Fuad sendiri Saya juga selaku pembalap Kalimantan Barat. pembalap juga. Iya. Prestasinya gimana nih? Alhamdulillah udah pernah masuk ke PON, PON udah. bawa nama Kalbar. PON nama Kalbar. Iya. Kenapa sampai tertarik untuk istilahnya kan motor ini nih harganya bukan harga yang apa ya istilahnya ya, harga standar. Iya. Gitu kan. Padahal kalau build atau bangun sendiri tidak sampai segitu di harga segitu kan. Ya. Kenapa sampai pengen beli motor ini? Padahal harganya tentunya di atas harga standar. Untuk sebelumnya emang dari bapaknya juga ada tertarik. Terus juga saya ngedorong bapaknya buat beli motor ini. Dan karena ini dilelang, mungkin saya bilang, oh ini kayaknya untuk membantu masyarakat juga nih, saya bilang gitu. Jadi tujuannya ikut membantu. Iya. Terus Dan pakai tawar enggak kemarin nih?
Enggak, Atau malah dinaikin lagi? malah naik. Malah naik lagi ya. Wah, terima kasih banyak tentunya nanti. Mudah-mudahan nanti sumbangannya apa ya? Ya bermanfaat lah bagi orang yang Amin. menerima. Namanya juga lelang, Bang. Makin Namanya naik. lelang ya. Berarti menang lelang ini. Menang lelang. Belum lomba udah menang ya. Ami, Nih, Ami sekarang udah mulai balap kah? Udah pakai motor apa? ada motor kecil itu, Motor belum kecil balap. ya? Motor balap. Ya, Tapi cuman lagi ini proses lah. proses ya. Ya. Kalau untuk kedepannya nanti harapannya gimana nih? Jadi pembalap yang top lah, Bang. Pembalap yang mungkin lebih spesifik untuk kondisi Indonesia atau Pontianak khususnya yang lagi Khususnya COVID ya, khususnya ya Indonesia dulu. Hmm. Motor ini kan buat jenjang juga ke kayak main di Asia, main MotoGP kan rata-rata motornya kayak gini dulu. Ini berarti di kelas 150 ya? Atau gimana sih? Ini kalau buat Asia ini 250. 200 Cuman spesifikasinya lebih tinggi yang motor di yang dunia itu. dunia. Oke. Ibaratkan replikanya gitu kan. Oke, oke. Sip. Oke, pemirsa, sekarang kita dengan salah satu pembeli juga yang menang lelang ya, lelang sosialnya Bang Mahmud. Dengan Bang siapa nih? Bang Reza. Reza, Bang Reza. Ini yang menang lelang F1 JR ya? Mm-mm. Apa sih F1 JR Iya, ya? iya. Benar. Postjet lah kata Mm, Postjet Postjet. ya, Postjet. Bang, kalau boleh tahu ngapa sampai tertarik untuk ikut lelang? Ya tentunya padahal kalau ndak ikut lelang atau beli bangun sendiri tentunya harganya ndak sampai yang dikeluarkan Bang Reza sendiri gitu kan. Kenapa, Bang? Karena saya dari kecil tuh Bang, saya sangat ngefans sama beliau. Oh, Yang pertamanya, yang keduanya saya juga pembalap. pembalap. Ah, Dan tentunya ingin bersosial juga ya. Iya. Walaupun habis-habis tadi Bang itu bilang 55. 55. Mm-mm. Pembalap juga ya, Bang? Pembalap Jadi? juga. Prestasinya gimana? Belum dikatakan, alhamdulillah sih, bersyukur aja sih Bang. Tapi Gitu aja. ajang balap sering Iya, ikut lah ya. sering, ikut. sering. Tadi habis 55 motor, helm, Wear wear pack, pack, sepatu Sepatu. dikasih gratis. Nah ini sama baju Bang. bonus ya. Bonus bajunya. Bonus. Jadi tinggal balap ya. Iya, tinggal balap. geng. Bang Reza, untuk harapan Kota Pontianak lah khususnya ya. Iya Bang. Indonesia dan khususnya Pontianak tentang corona nih. Apa sih? Semoga cepat membaik lah Bang. Cepat Kota membaik, kita. Kalaupun itu mungkin pemerintah memberikan solusi yang lebih baik Iya, lah ya iya, buat Bang. masyarakat kita. Iya Bang. Oke, terima kasih Bang Reza udah mau kita ajak ngobrol dan terima kasih juga untuk bantuannya. Ya. Sama-sama. Semoga kedepannya kita lebih baik lagi. Amin, Dan amin, Bang Reza mungkin bisa lebih berprestasi dengan motor warisan dari Bang Mahmud nih. Amin, amin ya Allah. Oke Bang, ini motor terakhir yang belum laku ya. Mudah-mudahan ini cepat laku supaya kita bisa cepat bantu juga saudara-saudara kita yang terkena dampak dari COVID. Mungkin terakhir, mungkin ada yang mau disampaikan sama Bang Mahmud ya buat pemirsa di rumah ataupun pemimpin-pemimpin kita yang mungkin nonton channel ini. Mudah-mudahan dengan adanya langsung channel YouTube ini, mereka yang menontonnya bisa terpanggil untuk meringankan, untuk membeli motor ini biar dananya untuk meringankan yang terdampak oleh COVID ini. Harapan saya bukan nilai uangnya, kepedulian. Kepedulian. Jadi yang kalau saya lihat nih, dari 3 unit motor ini, pembalap yang peduli nih, pembalap nih yang peduli nih, ya kan? Pas kebetulan dia juga pembalap, ini pembalap termasuk senior deh, Sidit nih, lawan saya nih, buat nih. Jadi pembalap, harapan saya untuk para pemirsa yang ada di Kota Pontianak, mau di Kalimantan Barat maupun di Indonesia, marilah kita berjuang bersama-sama, Bergotong royong ya. bergotong royong. Yang ada rezeki lebih, salurkan masing-masing, bantulah rakyat kita nih yang terdampak COVID-19 ini. Oke, terima kasih Bang Mahmud. Ya, semoga semuanya harapan kita, mungkin rakyat Indonesia, semoga COVID ini cepat berlalu ya. Kalaupun masih melanda, mungkin ada solusi yang lebih baik yang bisa diambil oleh para pemimpin kita ya. Oh, boleh? Ada tambahan, Bang? Jadi selain kita ikhtiar, Mm-mm. ikhtiar artinya kita berjuang
membantu masyarakat, dan jangan lupa para tokoh agama, para pejabat yang ada di sini, tokoh masyarakat yang muslim, kita menadakan tangannya, minta kepada Allah, sholat ramai-ramai dengan jaga prokes lah ya, nanti kerumunan lagi. Benar. Tempat buka, menadakan tangan, minta ampun kepada Allah, bahwa minta tolong kepada Allah, minta supaya COVID-19 ini habis dan tidak ada lagi di Kota Pontianak. Amin, amin ya Allah. Oke, terima kasih Bang Mahmud. Dan pemirsa di rumah, jangan lupa subscribe channel kita, share, like, ataupun kalau yang tidak suka, ya mohon maaf, like aja lah, jangan dislike. Sampai sini dulu, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.